Amin. Tuhan akan sidang dan dan Yesus. Gereja kasih rahmat Tuhan arah kita. Sapa kita seluruhnya. Kristus shalom. Sukacita lagi shalom. Tuhan. Yang Dia Yesus Tuhan, Raja di atas. Allah Raja, Tuhan di atas. Tuhan kasih rahmat. Hari ini, saudaraku, mungkin kita bulan kenal firman Allah, khusus dalam minggu ini di berbagai musim dalam. Saya masih menyampaikan yang saudaraku bagaimana ini musim. Saya juga sudah menerangkan ya 4 musim yang baik itu musim semi, demikian juga musim panas, musim gugur, dan musim dingin. 3 musim saya sudah terangkan, baik itu musim semi, musim panas, juga musim gugur. Saya sudah perhatikan. Pagi siang ini saya akan menyampaikan musim dingin secara alam, saudaraku. Saya selalu menyampaikan kita tinggal di negeri ataupun di daerah tropis. Hanya musim sebelumnya di Alkitab ada juga dalam kanan atau yang diperhadapkan baik musim semi maupun juga musim panas. Demikian juga musim gugur dan musim dingin. Saudara yang terkasih, semua musim-musim ini memiliki pergumulan ataupun memiliki kesulitan-kesulitan. Tetapi juga musim-musim ini memiliki keindahan-keindahan tersendiri. Dan ingat, musim-musim ini juga memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Ya, jadi musim semi ada kesulitan tersendiri. Bukan berarti kalau musim semi semua indah, tidak. Ya, musim semi juga ada kesulitan tersendirinya, ada keindahan tersendirinya, ada tujuan Tuhan di situ. Musim panas juga memiliki kesulitan tersendiri, masalah, pergumulan, tantangan sendiri. Dan juga memiliki keindahan. Apa yang indah di musim panas? Apa kesulitannya, apa pergumulannya? Dan apa tujuan Tuhan? Demikian juga di musim gugur sampai ke musim dingin. Tetapi hari ini kembali saudaraku, saya kutip temanya bagi kita, tema kecilnya musim dingin rohani. Ini dikutip dari Injil Matius pasal 24 dari ayat yang ke-12 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Ya, Matius pasal 24 ayat 12 sampai kepada ayat 14. Saya minta dibacakan terlebih dahulu supaya kita mengerti, memahami nanti bagaimana musim dingin rohani. Silakan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Terus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Iya, puji Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat di sini ayat 12. Ya, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka terjadilah musim dingin kasih. Ya,
saudara yang terkasih, ayat 12 ini kita nanti akan melihat penyebab kenapa terjadinya musim dingin ini. Baru di ayat 13, orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Jadi jangan mati di musim dingin. Ya, sekalipun musim dingin itu punya kesulitan tersendiri, tetapi harus berjuang dan menang. Amin. Ya, supaya nanti beroleh keselamatan. Lalu ayatnya yang ke-14, Injil kerajaan itu harus diberitakan ke seluruh dunia menjadi satu kesaksian. Sebab itulah yang memberikan kehangatan, ya, nyala api, saudaraku, itulah yang akan mengobarkan supaya tidak sampai masuk kepada suasana dingin, tetapi tetap memiliki api yang menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar. Tetapi sebelum lebih jauh saya menerangkan, saya akan sampaikan satu persatu supaya kita mengerti, saudaraku, apa yang dimaksudkan dengan musim dingin. Ya, secara alam pun ada musim dingin, secara rohani pun ada musim dingin. Tapi hal yang pertama yang saya mau sampaikan bahwasanya Allah menciptakan musim dingin. Saudara yakin Tuhan yang menciptakan musim dingin? Sekali lagi, saudara yakin Tuhan yang menciptakan musim dingin? Tuhan tidak hanya menciptakan musim semi, musim panas dan musim gugur, tetapi Tuhan juga menciptakan musim dingin. Iya. Kenapa Tuhan menciptakan musim dingin? Sekali lagi, Tuhan punya tujuan. Mungkin kita bertanya, kenapa harus ada musim dingin? Orang tidak bisa bekerja, orang tidak bisa beraktivitas. Jangankan di negara lain, jangankan di daerah-daerah lain yang memiliki 4 musim. Di Indonesia saja yang hanya 2 musim, musim kemarau dengan musim hujan. Kalau sempat suasananya dingin, kadangkala menggigil. Kalau sempat kita sudah masuk kepada musim hujan, belum musim dingin ya, masih musim hujan. Iya, saudaraku. Nah, ini kaki sudah pakai kaos kaki ini. Ya, ibadah pun pakai kaos kaki, ke pasar pun pakai kaos kaki, kemana-mana pakai kaos kaki. Mungkin juga ngantar anak sekolah pakai kaos kaki. Ya, saudara yang terkasih, ya, pakaian lengkap, pakai jaket lagi, pakai topi, pakai ini, pakai sal lagi. Pokoknya semua. Apalagi kalau malam, wah nggak tahu saja tahapan saja yang dipakai untuk menutup. Supaya menghindari ataupun mengatasi suasana alam iklim yang sedang dingin. Ya, ini masih daerah tropis. Belum daerah-daerah yang lain yang memiliki musim dingin. Tetapi saya mau sampaikan bahwasannya Allah menciptakan musim dingin. Ayub pasal 37, kalau kita membaca dari ayat yang ke-5 sampai kepada ayatnya yang ke-13. Ya, Tuhan membuat musim dingin karena ada tujuan maksudnya. Ya, di situ ada tujuan Tuhan. Saya kutip sebentar. Dari Ayub pasal 37 dari ayatnya yang ke-5 kita lihat. Demikian. Iya. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Iya, terus. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ketika Allah mengguntur, kita bertanya-tanya, apa itu yang bunyi? Iya, kita lihat keluar, kita kira ada orang yang main petasan atau mercon, ternyata tidak. Padahal Allah sedang mengguntur di langit. Ya, suaranya itu betul-betul mengagumkan dan menggetarkan. Sampai kita bingung, manusia bingung. Ya, apa yang sedang dilakukan oleh Allah? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Coba terus, ayat 6. Karena kepada salju ia berfirman, Ya. jatuhlah ke bumi, Ya. dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Iya, jadi Tuhan berfirman. Tuhan tidak hanya berfirman kepada manusia, tetapi Tuhan juga berfirman kepada salju. Tuhan berfirman, jatuhlah ke bumi. Hai salju, jatuhlah ke bumi. Sebab Tuhan ya. Jadi saudara yang terkasih, kembali saya mau sampaikan, musim dingin ketika salju turun ke bumi itu adalah seizin Tuhan. Tuhanlah yang melakukannya. Tidak berhenti hanya sampai di situ. Dikatakan tadi, ya, karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi,
dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Jadi bukan hanya kepada salju saja. Tuhan juga berkata kepada hujan, hai hujan jadilah deras. Maka jadilah deras. Maka kalau terjadi hujan deras jangan keberatan. Sekalipun itu sudah di jam ibadah, jangan keberatan. Sebab Allah sedang, haleluya. Iya, ini kadangkala kita mengeluh. Allah berfirman, kita mengeluh. Ya. Allah berfirman, jadilah hujan deras, itu jadi. Kita ngeluh. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya maksud. Jadi kalau sesuatu itu terjadi, yang perlu kita pahami, apa tujuan Tuhan. Jadi kalau Tuhan sedang berfirman, jadilah salju, turunlah ke bumi, jadi. Tuhan berfirman, turunlah hujan deras, jadi. Ya, jangan mengeluh, jangan komplain. Sekali lagi Tuhan punya tujuan. Mungkin kita bersungut-sungut, ya kenapa hujan? Tadi aku sudah mau berangkat ibadah, jadi terhalang. Jangan jadi terhalang. Saya selalu menyampaikan, kalau orang ada niat, yang dia cari cara. Ya. Tapi kalau tidak ada niat, yang dia cari alasan. Masih ingat. Jadi Allah berfirman, jadilah hujan deras dan itu jadi. Maka kalau terjadi hujan yang deras, terjadi hujan gerimis, itu karena Allah berfirman. Allah yang mengatakannya. Saudara kan gak bisa. Ya, ketika hujan gerimis, saudara doakan. Oh jadilah hujan deras. Saudara sudah persiapkan ember. Kebetulan di Pasir Indah mati air. Ya, dipersiapkan ember. Ya. Lalu tiba-tiba cerah. Karena saudara bukan Allah yang sedang berfirman. Tapi kalau Allah yang berfirman, kalau ia berkata jadilah hujan deras, maka hujan deras jadi. Jadilah dingin, maka musim dingin jadi. Turunlah salju, maka salju pun turun. Coba terus. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi materai, Ya. agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka tangan semua manusia bagaikan diikat. Artinya tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Tuhan menurunkan salju, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Tuhan menurunkan hujan yang deras, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia tidak bisa menghentikannya. Manusia tidak bisa membatasinya. Manusia tidak bisa menghalanginya. Saya kutip terjemahan sebentar. Terjemahan bahasa sehari-hari dulu. Terjemahan bahasa sehari-hari dulu sebelum kita lihat firman Allah yang itu. Ayatnya yang ke-7 saja. Supaya kita mengerti nanti kok Tuhan mengikat tangan manusia ini. Dimaterai lagi katanya. Demikian. Ya. Dihentikannya pekerjaan manusia. Dihentikannya pekerjaan manusia. Terus. Supaya mereka tahu bahwa ia sedang bekerja. Iya, supaya manusia itu tahu bahwasanya Allah sedang bekerja. Maka kalau Tuhan datangkan musim dingin, Tuhan sedang bekerja. Dihentikannya manusia, disuruhnya manusia itu berhenti supaya manusia itu tahu Allah sedang bekerja. Saya sudah terangkan pada minggu-minggu yang lalu di musim dingin itu biasanya, saudaraku, orang akan berhenti. Ya, bahkan minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana di kisah para rasul itu ketika Rasul Paulus dalam perjalanan ke Roma hendak dieksekusi ataupun dihukum mati dibawa ke Roma, maka dalam perjalanan mereka sedang berada pada musim dingin sehingga mereka harus terhenti
kapal-kapal di pelabuhan itu harus berhenti, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bergerak. Ya saudaraku, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Sampai selesai musim dingin, baru mereka bisa melanjutkan perjalanan. Ya, yang saya mau sampaikan, musim dingin Tuhan mau manusia itu berhenti beraktivitas. Supaya manusia itu melihat Allah sedang bekerja. Maka kalau saya dan saudara sedang mengalami musim dingin, ingatlah Tuhan ingin kita berhenti supaya kita melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Jadi tidak selamanya musim dingin itu menjadi satu masalah yang besar. Maka tadi saya katakan di awal, setiap musim memiliki pergumulan-pergumulan tersendiri. Tetapi setiap musim juga memiliki keindahan tersendiri. Dan setiap musim itu punya maksud dan tujuan tersendiri. Tuhan bagaikan mengikat tangan manusia, berhenti beraktivitas, supaya manusia itu bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Terjemahan firman Allah yang hidup saya kutip sebentar. Ayat 7. Demikian. Iya. Pada saat seperti itu segala usaha manusia terhenti. Sehingga semua orang dimanapun mengakui kebesaran kuasanya. Iya. Sehingga dimanapun manusia mengakui kebesaran kuasa Allah. Ya, lalu di ayatnya yang ke-8, terjemahan sekarang itu dikatakan, maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal di dalam sarangnya. Taupan keluar dari dalam perbendaharaan dan hawa dingin dari sebelah utara. Jadi Tuhan yang mendatangkan. Mulai nanti hawanya dingin. Ya, semakin dingin. Sampai salju pun turun. Lalu di ayat 10 terjemahan sekarang, lanjutkan. Oleh nafas Allah terjadilah es. Oleh nafas Allah terjadilah es. Dan permukaan air yang luas membeku. Permukaan air yang luas membeku. Maka tidak heran sungai-sungai pun bisa tertutup dengan es. Tidak heran laut pun bisa tertutup dengan es. Apalagi daerah-daerah utara. Ya saudaraku, daerah-daerah kutub utara itu tingkat kedinginannya itu masih sangat-sangat tinggi. Ya, baru-baru ini saya lihat itu di televisi kapal besar Rusia yang disebutkan dengan kapal pemecah es. Jadi ketika laut itu tertutup es, ya saudaraku, saya lihat itu kapal Rusia itu membelah es itu. Memecah. Jadi ketika laut itu sudah tertutup dengan es tebal, orang bisa berdiri di atasnya. Tidak tenggelam. Mungkin kendaraan juga bisa melaju ya, di atasnya. Bisa menahan beban yang berat. Tetapi saya melihat bagaimana kapal Rusia itu memecah es itu. Sehingga kapal bisa kembali berlayar. Saudara yang terkasih, yang saya mau sampaikan, ya, ketika musim dingin, bukan hanya salju, butir-butir salju saja yang turun ke bumi ini, tetapi permukaan air yang luas, baik sungai-sungai maupun laut itu bisa membeku. Tetapi siapa yang mampu melakukan itu? Kalau bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan. Saudara saja kadangkala kalau saudara buka kulkas, saudara lihat itu di kulkas itu, apalagi di freezernya, ini kok ada es, gimana caranya? Aku tidak masukkan air, sehingga air itu membeku. Kan tidak begitu kan? Saudara kan tidak masukkan air kan ke freezer itu, sehingga di situ ada bunga-bunga es. Kenapa kok bisa? Oh, lebih dahsyat lagi. Kenapa sampai bumi ini pun bisa ditutupi dengan es? Cuaca menjadi dingin. Ada kalanya panas, tetapi ada kalanya dingin. Bahkan sedingin-dingin. Bahkan terus, lanjutkan dulu ayat 11.
Awan pun dimuatinya dengan air, ya, terus. dan awan memancarkan kilatnya. Terus. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya, Ya, untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Iya, untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Jadi ada tujuan Tuhan. Lebih jauh lagi, ayat 13. Ia membuatnya mencapai tujuannya. Tuhan membuatnya mencapai tujuannya. Kalau Tuhan mendatangkan hujan deras, karena di situ ada tujuan Tuhan. Kalau Tuhan mendatangkan musim panas, karena di situ ada tujuan Tuhan. Kalau Tuhan mendatangkan musim gugur, karena di situ ada tujuan Tuhan. Kalau Tuhan mendatangkan musim dingin, karena di situ ada tujuan Tuhan. Haleluya. Apa tujuan Tuhan? Diterangkan lagi berikutnya terus. Baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya. Baik untuk menjadi pentung, hukuman, pukulan untuk seisi bumi terus. Maupun untuk menyatakan kasih setia. Maupun untuk menyatakan kasihnya, kemurahannya, kebaikannya. Jadi kalau Tuhan mendatangkan musim dingin, karena Tuhan punya tujuan. Tujuan yang pertama, musim dingin itu menjadi pentung, menjadi hukuman, menjadi pukulan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya. Maka kalau dalam kitab Amsal kita diajarkan, belajarlah kepada semut, sebab semut mempersiapkan makanannya di musim panas, supaya ia dapat bertahan hidup ketika menghadapi musim dingin. Maka orang yang tidak mempersiapkan dirinya, orang yang tidak mempersiapkan bekalnya, orang yang tidak mempersiapkan kehidupan rohaninya, ketika menghadapi musim dingin, maka ia akan bagaikan kena hukuman, pukulan, pentung. Tetapi musim dingin itu juga bisa menjadi suatu tujuan Tuhan untuk menyatakan kasih dan rahmat-Nya. Kepada siapa? Kepada orang yang mempersiapkan diri. Maka orang-orang yang mempersiapkan diri bagaikan semut yang bijak, yang mempersiapkan kebutuhannya di musim panas menghadapi musim dingin. Maka ketika masuk di musim dingin itu baginya bagaikan masa istirahat. Masa menikmati kebaikan Tuhan. Masa menikmati pemeliharaan Tuhan. Masa menikmati pertolongan dan perlindungan Tuhan. Jadi semua musim itu ada tujuan Tuhan. Kalau Tuhan mendatangkan hujan deras pun ada tujuannya. Hukuman bagi orang yang tidak mempersiapkan diri. Tetapi berkat bagi orang yang mempersiapkan diri. Ada tujuan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau Allah menciptakan musim dingin. Tadi yang pertama saya sampaikan, musim dingin punya tujuan tersendiri. Sekalipun ada kesukaran tersendiri, ada keindahan tersendiri, tetapi perlu kita ingat di situ ada tujuan Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, kenapa Tuhan menciptakan musim dingin? Musim dingin adalah waktu untuk akar. Untuk apa? Waktu untuk akar. Jadi pohon-pohon itu di musim dingin, ya, waktu musim dingin itu adalah waktu untuk akar. Bukan waktu untuk berbuah. Ya, tetapi waktu untuk akar. Akar yang semakin kuat. Maka sebelum musim dingin minggu yang lalu saya sudah terangkan, semua buah itu dipanen, dituai. Setelah dituai, daun-daun berguguran. Lalu masuklah ke musim dingin. Apa tujuan Tuhan di musim dingin?
buah tidak ada, daun sudah berguguran, yang ada hanya batangnya, pohonnya dengan ranting-rantingnya. Terlihat seperti mati. Tetapi Tuhan punya maksud supaya pohon itu semakin memiliki akar yang dalam. Semakin dalam. Jadi yang terlihat, buah yang terlihat, daun-daun yang indah, yang rimbun yang selama ini terlihat, semua sudah gugur jatuh. Tetapi akar yang tidak terlihat itu semakin dalam, semakin kokoh, semakin kuat. Ada waktunya, ya, Tuhan membawa kita kepada suasana, ya, kekuatan rohani. Yang lahiriah itu semakin merosot. Rasul Paulus menyampaikan begini dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Walaupun lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Fisik, jasmani, yang lahiriah itu semakin merosot. Tapi yang rohani makin kuat. Amin. Batin makin kuat. Amin. Haleluya. Ya, secara fisik kita makin tua. Amin. Secara fisik kita makin tua. Kalau saya katakan saudara makin muda, saudara senang, berarti saudara senang dibohongi. Saudara senang kalau dikatakan, makin muda ya. Senang? Loh. Hai Pak Cinta, makin muda kau lihat. Ya. Nampak kali selalu happy tiap hari. Ya. Lalu Pak Cinta dia senang. Ya memang aku makin muda. Sampai nanti rumahnya berkaca. Iya ya. Kok bisa makin muda? Itu namanya senang dibohongi. Mana ada manusia makin muda? Ya. Saya ini makin muda? Hah? Saya ini makin muda enggak? Ya enggak. Ya, dulu aja saya enggak begini. Baby face. Seiring dengan waktu. Sudah kepala 5, ntar lagi 54. Sebulan lagi. Ya. Saudara yang terkasih, ya, seakan-akan sudah Sabat, kan begitu, sudah dekat hari Sabat. Hari perhentian. Ya. Saudara yang terkasih, fisik manusia itu makin merosot. Makin merosot. Bangun pagi saja kita sudah susah. Ya. Begitu bangun semua digerakkan. Krek. Ya. Kadangkala kita menggerakkannya pun susah. Saya bangun pagi itu, sebelum mandi itu biasanya semua badan ini digerak-gerakkan dulu. Minimal, ya sedikit pemanasan sebelum kena air. Tetapi menggerakkannya pun sudah susah. Ya kalau dulu ya masih muda belum menikah, ya biasa kan lompat-lompat. Ya, ini tangan dua-duanya bisa, apa itu namanya, kayang ya. Nggak bisa. Kadangkala sudah begitu jalan lagi. Tetapi sekarang kan nggak bisa. Seiring dengan bertambahnya umur. Saudara bisa bangun pagi saja, saudara bisa menggerakkan kaki saudara, itu sudah puji Tuhan. Apalagi zaman sekarang ini kepala 4. Ya, ini semua sudah mulai di setiap persendian. Bukan hanya di lutut dan pergelangan kaki, tetapi setiap persendian jari-jarinya pun sudah mulai. Jangan bandingkan dengan waktu saudara masih remaja. Ya, saya pun kalau dibandingkan dengan waktu remaja ya beda.
Walaupun semangat belum pudar. Sekali lagi, walaupun semangat belum pudar. Saya kalau bertukang dengan Ibu Gembala selalu saya katakan, kalau semangatku membangun ini masih menyala-nyala. Tetapi fisik. 3 minggu yang lalu kalau tidak salah ketika ngecor itu membuat fondasi untuk gedung sekolah minggu, dalam sehari itu, setengah hari itu ya saya ngadu semen untuk ngecor itu 5 sak. Setengah hari. Saudara yang terkasih, itu rasanya sudah setengah mati. Kalau dulu masih mampu 10 sak masih bisa sendiri. Sekarang 5 sak rasanya sudah setengah mati. Begitu selesai makan pun gak selera lagi. Sudah terlalu lelah. Fisik ini merosot. Tapi saya kutip sebentar kitab Korintus. 2 Korintus 4 ayat 16. Iya. Sebab itu kami tidak tawar hati, Iya. tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia lahiriah kami semakin merosot. Terus. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Tetapi manusia batiniah. Di mana manusia batinnya? Saudara, mana batin saudara? Hah? Bisa dilihat? Bisa dilihat? Nggak bisa. Yang terlihat itu yang jasmani, yang lahiriah. Ya. Saudara punya tubuh jasmani? Coba lihat tangan saudara. Tangannya. Lihat. Udah banyak kerutan? Banyak. Bintik-bintik hitam? Ada yang mulai, ada yang sudah banyak. Ya. Saudara bawa cermin? Biar kita bercermin dulu. Sudah mulai banyak bintik-bintiknya. Saudara cubit pipi saudara. Keras atau masih lembut seperti bayi? Fisik yang jasmani, yang lahiriah itu gugur, luntur, rontok. Tetapi Alkitab mencatat batiniah kami dibaharui. Artinya semakin kuat. Dalam ayat lain kalau kita melihat nanti di pasal berikutnya, Rasul Paulus menyampaikan seperti ini. Ya, di dalam tubuhku ini ada seperti penyakit. Bagaikan utusan iblis yang selalu mengocoh tubuhku ini. Sehingga tubuhku ini menjadi lemah. Sehingga ini selalu penghalang, menjadi masalah, menjadi duri di dalam tubuhku dalam melayani. Sudah berulang-ulang aku meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan, memulihkan kondisiku ini. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru ketika fisikmu, lahiriahmu, jasmanimu lemah, maka engkau menjadi kuat, rohanimu menjadi kuat. Jadi fisik boleh menjadi lemah. Yang lahiriah itu boleh gugur, yang lahiriah itu boleh menjadi lemah saudaraku. Tetapi rohani kita, akarnya itu, dasarnya itu, iman kita harus menjadi kuat. Amin. Iya. Maka ketika Tuhan membawa kita kepada suasana musim dingin, Tuhan punya tujuan. Supaya akar, dasar, pondasi pengikutan kita, iman kita itu makin kuat. Jadi yang pertama tadi, kenapa Tuhan menciptakan musim dingin? Yang pertama, musim dingin punya tujuan tersendiri. Amin. Yang kedua, musim dingin adalah waktu untuk akar, fondasi, dasar. Itu yang semakin dikuatkan, semakin dimantapkan. Jangan sampai nanti akarnya lemah, buahnya makin mantap. Ya. Yang terlihat itu
semakin semarak. Pelayanannya semakin hebat. Berkatnya makin melimpah. Tetapi pondasi dasar imannya lemah. Itu sangat bahaya. Kalau saudara melihat satu pohon, semakin tinggi ke atas, semakin lebat buahnya, rimbun daunnya, tapi akarnya tidak kuat. Itu rawan tumbang. Apalagi menghadapi angin yang kencang, yang kuat. Kalau saudara pernah lihat pisang, pohon pisang. Ya, pisang itu akarnya tidak terlalu kuat. Karena dia tidak punya akar tunggal. Ketika pohon pisang itu mulai dia memiliki jantung, dia akan mulai mereng. Pernah perhatikan? Mulai mereng. Ya, nanti jantung ini berubah menjadi buah. Apalagi kalau tandan pisangnya itu besar. Seperti pisang kepok. Tandannya besar, panjang. Bagus. Iya, saudaraku. Ketika dia berbuah, begitu lebat, bagus buahnya. Kalau akarnya tidak bagus, pohon pisang ini bisa tumbang sebelum matang. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya, tumbang sebelum matang, sebelum dewasa, sebelum Tuhan datang. Pelayanan hebat. Mungkin bisa menangani banyak pelayanan. Sibuk dengan pelayanan. Pengetahuan, pengertian Alkitabnya juga mantap. Semakin hari semakin diberkati Tuhan. Semakin luar biasa melimpah berkatnya. Tapi pondasi imannya tidak kokoh. Berkat bisa menjadi kesombongan. Pengetahuan yang dimiliki bisa menjadi kesombongan. Kesibukan dalam pelayanan bisa menarik perhatiannya kepada dunia. Sehingga tidak memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan itu rawan dengan kejatuhan kepada dosa dan hancur. Maka Tuhan mengizinkan musim dingin itu perlu. Ya, supaya kalau bagi pohon, ia semakin kuat pada akarnya. Maka nanti setelah lewat musim dingin, akarnya sudah kuat, maka masuk kepada musim semi. Lalu ia mulai lagi bertunas. Ada ranting-ranting yang baru, muncul daun-daun yang baru. Sampai nanti kepada musim panas, dia akan berbuah. Maka akar itu mampu menahan. Hal yang sama dengan kita. Kalau kita diperhadapkan dengan musim dingin, supaya kita makin kuat dalam pondasi kekristenan kita, dalam pondasi iman kita, pengharapan kita, kasih kita. Supaya ketika kepada kita diperhadapkan berkat-berkat Tuhan, pelayanan yang lebih besar, kita menjadi kuat dan tidak menjadi sombong dan jatuh. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, kenapa Tuhan menciptakan musim dingin? Musim dingin adalah waktu untuk istirahat. Waktu untuk istirahat. Tetapi kata istirahat bukan berarti kita diam-diam. Kita tenang-tenang tidak berbuat sesuatu, tidak. Ya, tetapi kata istirahat di situ, saudaraku, jangan ambisi untuk mengejar yang lahiriah. Tetapi kata istirahat di situ kita berdiam diri di kaki Tuhan, di hadapan Tuhan. Kitab Yesaya mencatat seperti ini, dengan berdiam diri, menjadi tenang, disitulah letak kekuatanmu. Tetapi engkau berkata, tidak, kami tidak mau berdiam diri, tetapi kami mau mengejar, kami mau naik kuda tangkas. Untuk mengejar keinginan kami, kerinduan kami. Tuhan menginginkan kita. Kalau Tuhan mengizinkan kita alami musim dingin, supaya kita duduk di kaki Tuhan berdiam. Menyelidik diri kita. Tuhan, apa yang perlu kubenahi dalam diriku? Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam diriku? Tuhan, apa yang menjadi tujuan-Mu di dalam hidupku? Di dalam nikahku? Dalam hidup masa mudaku?
Apa tujuanmu dalam pelayananku? Apa tujuanmu kepada masa depanku? Itu maksudnya. Bukan berarti istirahat kita diam-diam, tenang-tenang, menikmati berkat. Setelah itu berkatnya habis, baru kembali lagi kerja. Bukan begitu. Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Ya, lanjutkan. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dengan tinggal tenang disitulah letak kekuatanmu, kata Tuhan. Jadi Tuhan ada kalanya Tuhan berkata kepada kita, saudaraku, istirahatlah, berhentilah, bukan berarti berpangku tangan, tidak. Tetapi kita datang di kaki Tuhan berdiam diri. Kata berdiam diri, kita datang menyelidik diri kita. Kalau Pemazmur 139 mencatat, selidiklah aku ya Allah. Apakah jalanku serong? Kalau jalanku serong, tuntunlah aku di jalanmu. Supaya aku tidak menyimpang. Supaya aku tidak tersesat. Jadi dalam ayat 15 ini, saudaraku, tujuan Tuhan supaya kita berdiam diri, menyelidik diri kita. Maka di situ ada kata dengan diam dan bertobat. Begitu ya? Sekali lagi dulu ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Ya. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Tinggal diam kamu diselamatkan. Jadi tinggal diam di situ bukan tenang-tenang, tidak. Ya. Bertobat dan tinggal diam itu artinya, saudaraku, kita menyelidik diri kita, kita mengoreksi diri kita. Kita rindu dibaharui oleh Tuhan, diubahkan Tuhan. Maka ketika kita datang di kaki Tuhan, kita menyelidik diri kita, Tuhan, mana lagi yang perlu dibaharui dalam diriku? Dari hal apa lagi aku perlu bertobat? Ya, dari hal apa aku perlu lagi dikoreksi? Tetapi persoalannya ayat 16. Bagaimana responnya? Tetapi kamu enggan, Ya. kamu berkata bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, Ya. maka kamu akan lari dan lenyap. Ya. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Tetapi di ayatnya yang ke-16 itu, bagaimana keinginannya, kerinduannya, ambisinya. Oh enggak. Kami tidak mau menyelidik diri kami. Kami tidak mau mengoreksi. Kami tidak mau berdiam diri. Tapi kami mau mengejar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak salah kita melayani. Bagus. Dan harus melayani. Amin. Tetapi ada waktunya Tuhan membawa kita kepada musim dingin. Ketika musim dingin, artinya kita datang di kaki Tuhan. Tuhan, selidik apa yang perlu kubenahi dalam pelayanan. Apa yang perlu kuperbaiki dalam hidupku. Supaya pelayananku makin maju. Supaya pelayananku makin berkemenangan. Supaya pelayananku terlebih berkenan di hadapan Tuhan. Ini orang yang mau berdiam diri. Tetapi orang yang tidak mau berdiam diri dalam ayat 16 dikatakan, enggak. Kami mau bergerak terus. Kami mau maju. Ya. Ini satu ambisi. Sehingga Tuhan berkata, engkau boleh bergerak terus. Tetapi pergerakan itu akan membuat engkau hancur dan binasa. Engkau akan lenyap. Perlu kita menyelidiki. Saya sampaikan pelayanan itu salah satu buah. Saya sudah menerangkan ada 2 buah yang harus kita hasilkan. Pertama, buah pertobatan. Itulah karakter. Yang kedua, buah pelayanan. Itulah jiwa-jiwa. Melayani bagus. Menangkan jiwa bagus. Tetapi ada waktunya. Kita harus datang di kaki Tuhan, berdiam diri. Dan mohon Tuhan menyelidiki kita.
Jadi di musim dingin tidak memaksakan buah. Tetapi bagaikan musim atau masa atau waktu kita istirahat. Kata istirahat bukan berpangku tangan, bukan berdiam diri, saudaraku. Tetapi yang dimaksudkan waktu istirahat di situ, datang di kaki Tuhan, menyelidik diri kita. Supaya hari demi hari kita semakin dibaharui. Pondasinya makin kuat. Imannya makin mantap. Haleluya. Bisa ditangkap? Itu bagian yang pertama. Kenapa Tuhan menciptakan musim dingin? Ada 3 hal yang kita perhatikan pada hari ini. Ya, dari tujuan Tuhan. Yang pertama tadi, Tuhan punya maksud atau tujuan tersendiri. Yang kedua, musim dingin adalah untuk akar. Yang ketiga, musim dingin adalah waktu untuk istirahat. Hal yang kedua, kita kembali kepada tema kita dalam Matius pasal 24. Dari ayat 12 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Dikatakan tadi dalam ayat 12, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang semakin dingin. Nah, bagian yang kedua yang perlu kita mengerti, apa yang menyebabkan terjadinya musim dingin. Penyebab dinginnya kasih. Jadi kalau di ayat 12 ini, karena makin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Iya. Apa yang menyebabkan dinginnya kasih? Yang pertama, ya, dikatakan di situ karena bertambahnya kedurhakaan dan kejahatan. Ya. Kalau dalam terjemahan, baik terjemahan firman Allah yang hidup, terjemahan sehari-hari maupun juga terjemahan sederhana, itu menyatakan sehingga kasih pun menjadi tawar karena kedurhakaan. Coba sebentar saya kutip dulu ayatnya yang ke-12 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Ya. Di mana-mana dosa akan merajalela, dan karena itu kasih kebanyakan orang akan luntur. Iya, akan luntur. Terjemahan sederhana. Dan karena semua orang semakin melanggar perintah-perintah Allah, Terus, kasih di antara sesama akan semakin tawar. Semakin tawar. Semakin luntur. Jadi kenapa semakin dingin dalam kasih? Kenapa semakin tawar dalam kasih? Coba kita lihat sekarang perkembangan kasih itu makin hilang. Ada 2 kasih yang menonjol yang sering kita dengar. Yang pertama kasih agape, kasih kepada Allah. Baru yang kedua adalah kasih filia atau Philadelphia, kasih terhadap sesama. Walaupun mungkin ada kasih-kasih yang lain. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi kasih kepada Tuhan ini semakin merosot, semakin tawar. Kasih kepada sesama Philadelphia juga semakin tawar. Memang slogan-slogan seringkali masih dipakai. Kasih agape, kasih kepada Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap. Philadelphia, kasih persaudaraan. Slogan masih dipakai. Tapi saling iri, saling benci, saling melukai, ya, ini tetap terjadi. Saling merendahkan, saling menipu, saling membohongi. Ya, ini tetap terjadi. Saudara yang terkasih, kita melihat kasih ini makin merosot. Kenapa makin merosot kasih ini? Kenapa kasih makin dingin? Ayat 12 ini sangat jelas memberikan keterangan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Kalau kita bicara tentang kedurhakaan,
Kedurhakaan bukan hanya sekedar kesalahan. Ya, sekali lagi, kedurhakaan itu bukan hanya sekedar kesalahan. Tetapi kedurhakaan itu adalah pelanggaran yang disengaja. Apa? Kedurhakaan adalah pelanggaran yang disengaja. Kalau ada istilah berkata anak durhaka. Kenapa dikatakan anak durhaka? Anak-anak. Anak-anak. Loh, enggak ada anak-anak. Nih, di sini semua. Anak-anak. Tuh. Enggak ada. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu. Anak-anak. Gitu. Ya. Pernah dengar cerita anak durhaka? Siapa namanya? Siapa? Apa yang dimalingnya? Iya. Kenapa dikatakan durhaka? Masih ingat ceritanya? Dia bertemu dengan siapa? Pacarnya. Bertemu siapa? Dia kenal itu ibunya? Hah? Dia kenal itu ibunya? Kenal. Tetapi tidak mau mengakui. Ya. Maka disebutkan anak. Jadi kedurhakaan itu bukan hanya sekedar kesalahan biasa, tidak. Tetapi pelanggaran yang disengaja. Kita 1 Yohanes mencatat seperti ini. Dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dia tahu itu hukum Allah, dia tahu itu perintah Allah, dia tahu itu larangan Allah, tetapi dia sengaja langgar. Saudara pernah berhenti di lampu merah? Saudara pernah menerobos di lampu merah? Pernah ya? Lampu merah tanda jalan? Loh, berhenti kenapa dilanggar? Sengaja? Sengaja. Jadi kedurhakaan itu bukan hanya dosa kesalahan biasa, tidak. Tetapi sengaja. Dia tahu itu hukum Allah, dia tahu larangan Allah, tapi sengaja. Maka kitab Ibrani memberikan catatan. Dosa yang disengaja ini sebenarnya tidak ada pengampunan. Hukumnya berat. Ya. Ibrani 10 ayat 25, 26 sampai kepada ayat 31. Oh itu akibat dari dosa yang disengaja. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah ini kan larangan. Ayat 25 itu larangan. Jangan menjauhkan diri. Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh orang-orang muda. Hah? Oh beberapa orang. Oh begitu ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saya kira tadi orang-orang muda bukan. Tetapi marilah kita saling menasihati.
Maka sebelum jam-jam ibadah, jauh sebelum jam-jam ibadah, jemaat-jemaat Tuhan saling menasihati, saling ingatkan. Ya, nanti anggota komsel saudara ingatkan satu persatu. Jangan hanya buat pengumuman di grup. Itu bukan saling menasehati. Ya, itu membuat pengumuman. Ibadah kita yang pertama masuk jam 10 pagi di GBUC Pasir Indah. Ya, ibadah yang kedua masuk jam 16.00 di GBI UCM Kapling Mandiri. Pengumuman. Ya, ayat 25 ini bukan pengumuman, tetapi marilah saling menasehati. Maka kalau ada jemaat yang tidak hadir pada hari ini, nanti selesai ibadah ini beri. Lah. Kalau ada anggota homesel saudara yang hari ini tidak beribadah, nanti beri nasihat. Ya. Tetapi orang-orang yang sering memberikan nasihat, jangan sampai saudara juga meninggalkan ibadah. Yang kedua, orang-orang yang memberi nasihat, yang sering memberikan nasihat, harus juga mau Malo bihamu sudi. Kalau begini kan umur panjang saya. Haleluya. Ya. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu, katanya. Kenapa? Ayat 26 jawabannya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, kalau kita sengaja berbuat dosa, kalau kita sengaja meninggalkan ibadah, kita tahu. Ya, contohnya kita tahu malam nanti ibadah PA, ya, kita sengaja tinggalkan. Kita pergi jalan-jalan, tahu nanti malam itu ibadah pemuda, sengaja kita tinggalkan. Kita pergi perkunjungan, mengunjungi teman-teman kita yang gak ibadah. Ya. Kita pergi malam mingguan dengan teman-teman kita yang gak ibadah. Ini kan sengaja. Ya saya harus sampaikan ini. Saudara mau bertobat, syukur. Enggak bertobat, urusanku dengan saudara sudah selesai. Jangan sampai nanti Tuhan tuntut saya pertanggungjawaban. Ya. Kenapa enggak kau ingatkan jemaat? Kenapa enggak ingatkan orang-orang muda? Ya. Kenapa enggak kau ingatkan para pelayan-pelayan? Ya. Saya akan katakan kepada Tuhan, Tuhan, tanggal 1 Maret 2026 sudah kuingatkan. Rekamannya masuk di YouTube jangan dihapus itu. Orang yang sengaja meninggalkannya. Dikatakan berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Iya, tidak ada korban. Untuk menghapus dosa itu. Itu namanya dosa kedurhakaan. Sengaja. Saudara tahu? Orang durhaka itu, orang yang melakukan dosa kedurhakaan itu sejajar dengan antikris. Siapa yang disebut pendurhaka? Antikristo? 2 Tesalonika pasalnya yang kedua. 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-6. Demikian. Iya. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, Ya. sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Terus lanjutkan. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Secara rahasia kedurhakaan itu telah mulai bekerja terus. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Ya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, Ya. pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Terus. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya Terus. dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Si pendurhaka yang dimasukkan di sini siapa? Antikristus. Manusia antikris. Yang sengaja melawan. Sengaja memberontak. Sengaja melanggar hukum Allah.
Jadi kalau dikatakan si pendurhaka itu manusia antikristus. Antikristus itu manusia loh. Ya. Jangan pikiri antikristus itu tetangganya Lucifer, bukan. Ya, antikristus itu manusia. Tetapi manusia yang hidupnya sepenuhnya dikuasai oleh iblis sehingga mengadakan perlawanan terhadap Allah, pemberontakan, pendurhakaan. Ya. Maka roh kedurhakaan itu atau orang-orang yang mendurhaka itu sama dengan antikris. Ya. Jangan sampai kita berkata, oh antikris sudah datang, antikris sudah datang. Kita sendiri pun mendurhaka. Jadi pendurhakaan inilah yang membuat kasih semakin dingin. Kasih semakin tawar, kasih itu semakin merosot. Pemberontakan terhadap perintah Allah. Lihat beberapa contoh. Adam dan Hawa itu memberontak, sengaja melawan. Sebelumnya Tuhan sudah berfirman. Dalam Kejadian pasal 2. Semua pohon di taman ini boleh engkau makan buahnya. Kecuali pohon yang ada di tengah-tengah taman, yaitu pohon pengetahuan dan pohon kehidupan itu jangan sekali-kali engkau memakannya. Sebab ketika engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Tetapi Adam dan Hawa, dimulai dari Hawa itu, melanggar hukum itu. Memberontak. Sudah tahu, tetapi dilawan, dilanggar, sengaja. Itu kedurhakaan. Firaun menolak membebaskan bangsa Israel. Walaupun Firaun sudah melihat mujizat. Tulah-tulah, mulai daripada tulah yang pertama. Bahkan sebelum tulah pun tongkat Musa itu sudah berubah menjadi ular. Air berubah menjadi darah. Ya, sampai kepada kematian anak sulung. Tetapi Firaun tetap berkeras hati. Menghalangi bangsa Israel keluar dari Mesir. Melawan Allah. Ini pendurhakaan. Pendurhakaan. Demikian juga dengan Saul. Kenapa Saul itu disingkirkan Tuhan? Jabatannya diberikan kepada Daud. Saul tahu. Tahu. Berulang-ulang Saul itu melawan. Yang pertama Tuhan berkata kepada Saul melalui Samuel. Tunggu 7 hari lagi. Aku persembahkan korban dulu baru kita perang. Saul tidak sabar. Dia korbankan sendiri. Yang kedua. Tuhan berkata kepada Saul. Tumpas semua orang Amalek. Ya. Jangan dengan belas kasihan. Tapi tumpas mulai dari rajanya. Rakyatnya, ternaknya, tumpas semua. Saul merasa, oh sayang. Ini harta kekayaannya. Kenapa harus ditumpas? Sampai Tuhan berkata, dengaran itu lebih baik. Taat itu lebih baik dari korban persembahan. Oleh sebab itulah maka Tuhan menggeser Saul. Menyingkirkan Saul. Karena dosa kedurhakaan. Dosa kedurhakaan. Jadi saudara yang terkasih, kenapa terjadi kasih semakin dingin? Penyebabnya yang pertama. Karena dosa kedurhakaan. Orang kalau mendurhaka dan tetap dalam kedurhakaan itu tidak bertobat, maka hatinya akan semakin keras. Semakin keras. Ini dialami juga oleh bangsa Israel yang selalu melawan, memberontak kepada Allah. Walaupun sudah melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Tuhan berulang-ulang menyampaikan 40 tahun mereka di padang gurun sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang mereka alami. Tetapi mereka tetap berkeras hati, mereka melawan. Sampai-sampai dalam kitab Yeremia,
kitab Yesaya 48 dalam ayatnya yang keempat itu dikatakan mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bahkan berkepala batu. Tegar tengkuk, keras kepala, berkepala batu. Orang kalau sudah keras kepala, ia akan kehilangan milik pusaka. Akan kehilangan milik pusaka. Ingat milik pusaka kita apa? Tuh. Saudara, milik pusaka saudara apa? Milik pusaka kita adalah Tuhan sendiri, Yesus. Pemazmur berkata, Tuhanlah bagianku, Tuhanlah warisanku. Siapa bagian kita? Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Dalam kitab Roma pasalnya yang ke-14 mencatat, mati dan hidup kita adalah milik Kristus. Kristuslah yang menjadi bagian kita. Dan di dalam Kristus kita memperoleh semua. Di dalam Kristus kita beroleh keselamatan. Dalam Kristus kita beroleh hidup yang kekal. Bahkan dalam Kristus juga kita menerima segala berkat sorgawi. Berkat rohani dari sorga. Amin. Amin. Jadi kalau milik pusaka orang Israel dulu tanah Kanaan, milik pusaka saya dan saudara adalah Yesus. Dan di dalam Yesus kita memperoleh segala sesuatu. Amin. Haleluya. Ini di dalam Yesus kita mendapat perlindungan. Di dalam Yesus kita mendapat pemeliharaan. Di dalam Yesus kita beroleh keselamatan. Di dalam Yesus kita beroleh segala berkat. Dari kekayaan kasih kemurahannya kita memperoleh hidup dalam kelimpahan. Maka sangat bahaya sekali hati yang keras. Saya kutip sebentar, kita Yeremia 17. Ayatnya yang ke-9 lebih dahulu. Ayat 9. Demikian firman Tuhan. Iya. Betapa liciknya hati. Betapa liciknya hati. Terus. Lebih licik daripada segala sesuatu. Ya. Hatinya sudah membatu. Hatinya sudah membatu, ya. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Siapa yang dapat mengetahuinya? Ya. Jadi dari kedurhakaan itu, dari sifat melanggar hukum-hukum Allah, menjadi terbiasa, menjadi tegar tengkuk, keras hati dan berkepala batu. Bebal. Ya. Endingnya ayat 4. Ayat 4 mundur. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu. Engkau terpaksa, kata Tuhan, lepas dari milik pusakamu. Karena hatimu yang keras. Engkau terpaksa lepas dari milik pusakamu. Terus ya. Yang telah kuberikan kepadamu. Terus. Dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu. Ya. Di negeri yang tidak kau kenal. Maka aku buat engkau menjadi budak bagi musuhmu. Aku akan membuang engkau ke Babel untuk diperbudak, kata Tuhan. Karena sudah mendurhaka. Bukan hanya sekedar mendurhaka, tetapi sampai menjadi keras. Endingnya kehilangan milik pusaka. Maka mereka yang tadinya Tuhan berikan milik pusaka di tanah Kanaan, dari tanah Kanaan mereka dibuang ke Babel. Kehilangan milik pusaka kita siapa? Yesus. Di dalam Yesus kita memperoleh segala kekayaan kasih kemurahan Tuhan. Di dalam Yesus kita beroleh keselamatan, di dalam Yesus kita beroleh hidup, di dalam Yesus kita beroleh kesehatan, umur yang panjang, bahkan segala berkat-berkat jasmani yang Tuhan limpahkan dari sorga. Hanya kita peroleh di dalam Yesus. Menurut kita Efesus 1 ayat 3. Tetapi kalau kita mendurhaka, bahkan mengeraskan hati, tidak kembali bertobat kepada Tuhan, tidak menyelidik diri kita ketika Tuhan membawa kita kepada musim-musim dingin. Sehingga Tuhan berkata, engkau terpaksa
kehilangan milik pusaka. Maka dalam suasana musim dingin pun perlu bertahan sampai kepada endingnya, kepada kesudahan. Tadi kita sudah melihat dalam Matius pasalnya yang ke-24 ayat 12. Karena bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang semakin dingin. Tetapi dalam suasana dunia yang dingin dengan kasih, ayat 13 mengingatkan kita, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Maka kita perlu mempertahankan kasih itu sampai kepada akhirnya. Apakah kita masih tetap mengasihi Tuhan? Atau kita sudah bergeser? Apakah kita masih tetap cinta Tuhan? Atau kita sudah cinta kepada berkat? Maka perlu kita menyelidik diri. Selidiki ya, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang mata dan melihat, tak ada yang tersembunyi bagi. Mau diselidik Tuhan? Mau kita datang di hadapannya berkata, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku masih mengasihimu Tuhan seperti cinta mula-mula? Apakah aku masih komitmen mengasihi Tuhan, melayani Tuhan? Apakah hatiku masih terikat dengan Tuhan? Orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, itu yang akan selamat. Maka perlu kita mempertahankan, memelihara kasih itu sampai kepada akhirnya. Kehangatan rohani itu, kehangatan kasih itu perlu kita pelihara. Nah, perlu kita perhatikan bagian yang ketiga nanti, saudaraku, bahwasanya Yesus adalah sumber kehangatan sejati. Di dalam Yesuslah sumber kehangatan itu. Di dalam Yesuslah kita memperoleh kasih yang hangat itu. Amin. Kalau kita Yesaya mencatat seperti ini, ya, Tuhan yang mempunyai api di Sion. Tuhan yang mempunyai api di Sion. Saudara boleh lihat itu dalam Yesaya 31 ayat 9. Tuhan yang punya api di Sion. Jadi kalau kita masih dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, kita bagaikan melekat dengan api, dekat dengan api yang memberikan kehangatan. Begini dikatakan dalam ayatnya yang ke-9. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Siapa yang punya api di Sion? Siapa yang punya api di Sion? Tuhan. Maka kalau kita ada di pusat api itu, sama seperti 120 murid dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai kepada ayatnya yang keempat. Ketika mereka ada di Yerusalem, di Sion, di satu ruangan di loteng atas, maka turunlah ke atas mereka Roh Kudus seperti lidah-lidah api yang memberikan kehangatan, yang memberikan nyala bagi mereka. Maka dari sejak itu, murid-murid itu, orang-orang percaya itu, mereka berkobar-kobar dalam melayani. Mereka menyala-nyala untuk Tuhan. Mereka memiliki kasih yang luar biasa, satu dengan yang lain, bahkan terlebih kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan mereka. Kenapa? Mereka ada di pusat api. Sekali lagi, Yesuslah yang menjadi sumber kehangatan yang sejati. Maka kalau kita ada bersama dengan Dia, kalau kita memiliki persekutuan dengan Dia, kalau kita melekat kepada Dia, bagaikan kita berada di pusat api. Kalau kita berada di pusat api, kita diberikan kehangatan.
rohani kita menyala-nyala. Semangat kita makin bertumbuh, makin meningkat. Amin. Amin. Ada satu contoh dalam Injil Lukas. Bagian yang terakhir di pasal yang ke-24. Dua murid ini sedang berjalan bersama dengan Yesus. Lalu Yesus menyampaikan firman kepada mereka. Menceritakan firman Allah kepada mereka. Lalu mereka akhirnya sadar. Mereka berkata, bukankah ketika dia bersama-sama dengan kita dan dia menceritakan firman Allah, kita suci kepada kita. Dua murid itu berkata, hati kita berkobar-kobar. Kenapa hatinya berkobar-kobar? Karena mereka berada dekat dengan pusat api, Yesus sendiri. Maka ketika hati mereka berkobar-kobar, maka ayat itu mencatat mereka berbalik ke Yerusalem. Kemana? Kemana? Langkahnya menuju ke Yerusalem. Kalau orang rohnya berkobar-kobar, maka langkah kakinya, perjalanan hidupnya akan menuju ke kota Yerusalem. Bukan kepada dunia, bukan kepada kehancuran, bukan kepada kebinasaan. Tetapi dia akan berbalik arah, maka langkahnya akan menuju ke Yerusalem. Jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kalau engkau dekat dengan pusat api, yaitu Yesus Kristus, rohmu akan berkobar-kobar, menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Maka langkah hidupmu, perjalanan hidupmu akan tertuju ke kota Yerusalem baru. Ke sana engkau terarah. Bukan berpaling kepada dunia. Tetapi langkah hidupmu akan tertuju ke kota Yerusalem. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu dekatlah dengan pusat api. Jangan tinggalkan pusat api. Supaya rohmu tetap menyala-nyala. Layani Tuhan. Kerajinanmu tidak menjadi kendor. Semangatmu tidak menjadi pudar. Tetapi engkau akan terus menyala-nyala. Sampai Tuhan datang kembali. Sekalipun dunia mungkin semakin rontok di dalam kasih. Tetapi kita yang dekat dengan pusat api, kita semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menang.